Number 10. Posisi 10 ada Eros Chandra, adalah gitaris utama dan pencipta lagu di band Sheila on 7. Eros merupakan gitaris Indonesia yang bisa dikenali dari lick dan sound gitarnya. Bahkan, dia gitaris pertama Indonesia yang di-endorse salah satu merek gitar ternama dunia, yaitu Fender. Soal karya, Eros tak usah ditanya lagi, dan skill bermain gitarnya pun tak bisa dianggap remeh. Number 9. Posisi 9 ada Andre Franzi, paling dikenal sebagai gitaris dari band Powerslave. Namun, pada tahun 2006, ia meninggalkan Powerslave dan menjadi gitaris Boomerang menggantikan John Polivan. Kemudian, ia meninggalkan Boomerang dan pada tahun 2011, ia bergabung dengan Ahmad Dhani menjadi gitaris Mahdewa. Dan kabarnya sekarang ia sudah gantung gitar. Number 8. Di posisi 8 ada Coki Bolemeyer. Mulai dikenal semenjak ia menjadi gitaris di Bass Jam tahun 2000 hingga 2001. Tahun 2002, ia direkrut oleh Bagus untuk bergabung dengan Netral yang sekarang bernama NTRL. Selain menjadi gitaris Netral, Coki juga menjadi gitaris di Death Squad di tahun 2008 hingga 2015 menggantikan Prisa. Keluar dari Death Squad, ia bersama mantan anggota Death Squad lainnya membentuk band Bonga Bonga dan Dark Souls. Number 7. Kemudian posisi 7 ada Stevie Item. Sebelum terkenal menjadi gitaris Death Squad dan Andra and the Backbone, Stevie pernah menjadi gitaris untuk rapper Iwake, menjadi gitaris session player untuk Dewa 19, dan juga gitaris untuk Audi. Kemudian tahun 2004, ia membentuk grup musik bernama Death Squad. Bisa dibilang, band ini menjadi band metal tersukses di Indonesia saat ini. Selain menjadi gitaris Death Squad, Stevie juga memiliki grup musik bersama Andra, gitaris Dewa 19, bernama Andra and the Backbone sejak tahun 2007. Number 6. Posisi ke-6 ada Ajis Mangasi Siagian, adalah gitaris utama sekaligus anggota pendiri grup musik Jamrud. Hampir semua lagu-lagu hits Jamrud adalah ciptaannya. Pria keturunan Batak ini meramu musik thrash metal dengan lirik lagu yang kocak dan sedikit vulgar. Sudah sangat banyak karya dari gitaris yang satu ini. Permainan gitarnya di lagu-lagu Jamrud juga lumayan sulit ditiru. Menjadi band cadas tersukses di Indonesia, Jamrud beberapa kali memenangkan penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia. Hingga tahun 2010, Jamrud telah menjual lebih dari 5 juta album di Indonesia. Number 5. Posisi 5 ada Andra Ramadan, adalah gitaris Dewa 19 dan Andra and the Backbone. Selain memiliki karya yang banyak serta skill tinggi, Andra dikenal sebagai gitaris yang main bersih dan sangat jarang salah. Saat kita mendengarkan konser Dewa 19 secara live,
maka suara gitar Andra tidak jauh beda dengan saat didengarkan melalui kaset Dewa 19. Menurut pengakuannya dalam sebuah wawancara, ia adalah gitaris yang belajar otodidak yang tidak paham teori musik. Dalam membuat lagu, ia hanya mengandalkan pendengaran saja. Number 4. Kemudian di posisi keempat ada Dewa Bujana. Selain menjadi gitaris band Gigi yang beraliran rock alternatif, Dewa Bujana juga adalah seorang gitaris jazz. Ia bersama Tohpati dan Belawan membentuk kelompok musik jazz bernama Trisum pada tahun 2004. Dan pada album solonya yang ke-10, Mahandini, ia melibatkan musisi-musisi dunia. Salah satunya Jordan Rudess, keyboardis Dream Theater. Dan album tersebut diproduksi di sebuah studio di Amerika. Number 3. Posisi 3 ada Pai Burman. Salah satu kelebihan Pai ialah bisa menciptakan melodi yang sedikit tapi langsung berkesan. Pai adalah gitaris Slank di formasi 13. Setelah keluar dari Slank, ia bersama Bongki dan Indra membentuk grup BIP. Karyanya yang terkenal sudah sangat banyak. Ciri khas lain dari gitaris yang satu ini ialah mahir memainkan handle gitar. Itu sebabnya ia kadang dijuluki Master Tremolo. Number 2. Posisi kedua ada Eet Syahrani. Salah satu kelebihan Eet adalah di bidang sound, karena ia pernah belajar di Amerika mengambil workshop recording sound engineering. Itu sebabnya saat kita mendengarkan lagu-lagu Edane, hasilnya sangat bagus, tidak kalah dengan musik luar negeri. Sejak tahun 80-an, Eet sudah dijuluki sebagai gitaris shredder di Indonesia. Pada zaman itu masih jarang gitaris yang permainan gitarnya seperti Eet. Bahkan ia sempat menjadi gitaris band God Bless menggantikan Ian Antono. Number 1. Dan di posisi pertama ada Ian Antono, layak disebut dewa gitar legendaris Indonesia. Kalau dilihat permainan gitarnya sekarang meski sudah berusia 70 tahun lebih, yang masih bisa bermain cepat. Bisa dibayangkan seperti apa permainannya di tahun 80-an. Tak heran jika ia banyak menerima penghargaan. Selain terkenal sebagai gitaris di band God Bless, ia juga sering mengisi gitar di lagu-lagu artis Indonesia seperti Iwan Fals, Anggun C. Sasmi, Ebit G. Ade, dan masih banyak lagi. Di kalangan gitaris Indonesia, nama Ian Antono memang cukup disegani. Demikianlah 10 gitaris terbaik Indonesia versi Grace TV. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share.